Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kita jalani. Oleh karena itu, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan, memohon pimpinannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sekali lagi untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menggunakan hidup ini untuk menyenangkan-Mu dan memuliakan-Mu. Terangi dan kuasailah diri kami dengan kebenaran-Mu, hingga jalan kami tidak sesat. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita akan merenungkan pada hari ini satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Namun saya hanya akan membacakan ayat 13 dan 14 saja. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Saudara, saya rasa banyak orang tidak suka membicarakan atau membahas tentang kematian. Sebab kematian dinilai sebagai sebuah peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Bagaimana tidak, saudara? Peristiwa kematian penuh dengan nuansa, kehilangan, keterpisahan, duka cita yang mendalam. Sehingga sangat wajar, saudara, jika peristiwa kematian ini seringkali dilalui dengan penuh isak tangis. Nah, saudara, meskipun orang tidak suka membahasnya, tetapi dalam kenyataannya, siapa yang mampu untuk menaklukkan kematian? Baik kaya, miskin, tua, muda, anak-anak bahkan tak mampu menghindari kematian. Banyak orang, saudara, dengan berbagai macam upaya menghindari kematian. Mulai dari hal-hal yang wajar sampai hal-hal yang nyeleneh. Namun, ujung-ujungnya toh akan sama. Setiap orang akan menghadapi kematian. Singkatnya, saudara, semua orang tidak berkutik di hadapan sang kematian. Oleh sebab itu, saudara, banyak orang yang takut menghadapi kematian. Ditambah dengan ketidaktahuan mengenai apa yang akan terjadi atau bagaimana keadaan di balik kematian. Nah, lalu saudara, mari kita melihat. Jika demikian, bagaimana firman Tuhan berbicara tentang kematian? Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan atau apa yang diberitakan oleh firman Tuhan, maka saudara, kita akan menemukan bahwa Alkitab itu tidak memandang negatif yang namanya kematian orang percaya. Justru sebaliknya, firman Tuhan mengajak kita melihat bahwa ada pengharapan yang luar biasa di balik kematian orang percaya. Dan pengharapan itu, saudara, pengharapan yang kita miliki sebagai orang percaya bukanlah pengharapan yang kosong, yang sia-sia tanpa dasar. Melainkan Kristus dan apa yang telah Ia kerjakan itulah yang menjadi jaminan akan pengharapan kita, baik saat ini maupun juga di masa yang akan datang. Sudah dalam kaitannya dengan pengharapan kita saat ini, Paulus, saudara, mengatakan, jikalau kita yang percaya bahwa Kristus telah mati dan juga telah bangkit, maka kita juga harus percaya bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus di surga yang mulia. Jadi, saudara, di mana Kristus berada, di situ jugalah orang percaya berada. Karena setiap orang percaya telah menjadi milik Kristus. Lalu menyangkut tentang hal masa depan, Saudara, Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang telah mati di dalam nama Tuhan akan terlebih dahulu bangkit dengan tubuh yang mulia, akan dibangkitkan. Dan mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh kemenangan. Mereka akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang memisahkan. Nah, saudara, dan kita pun juga akan dipersatukan di dalam nuansa reuni yang agung itu bersama dengan Tuhan di surga.
kita akan berjumpa kembali dengan suasana yang penuh kemuliaan, dengan saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu mendahului kita berpulang. Nah saudara, dengan demikian kita bisa melihat bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah merupakan akhir dari segalanya, tetapi merupakan awal yang indah. Awal perjalanan hidup baru bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, menghadapi kematian, saudara, kita tidak boleh dikuasai ketakutan. Kita tidak boleh dikuasai kesedihan yang berlarut-larut. Melainkan kita harus menyikapinya dengan penuh pengharapan. Karena Kristuslah yang telah menjadi jaminan atas semuanya ini. Kristuslah yang menjamin kehidupan kita dan matinya kita. Dan Kristuslah yang akan membangkitkan kita di dalam kemuliaannya. Mari saudara, kita hidupi hidup ini dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hidup kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, melainkan sepanjang hidup kami, bahkan dalam lembah maut pun Engkau ada menjaga dan melindungi kami. Tuhan, kami mau menaruh hidup dan pengharapan kami di dalam tangan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.